Salam buat pemirsa di rumah, kita berkumpul lagi di tempat ini, kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan. Kau sungguh sangat amat baik buat kami Tuhan, Kau telah menyelamatkan kami Tuhan. Darah-Mu telah menyucikan, melayakan kami untuk datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Katakan
Kamu Tuhan Yesus yang Kau anugerahkan bagi kami Tuhan. Terima kasih. Kau sungguh sangat amat baik bagi kami Tuhan. Kau lebih dari segalanya Tuhan. Kau di atas segalanya Tuhan. Kau dahsyat, Kau luar biasa, Kau ajaib Tuhan. Yes, Lord. Tekan sembah-sembah dari segalanya. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Amin.
Shalom saudara. Kok rasanya kurang kompak gitu ya. Makanya saya ulang lagi ya. Puji Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara juga selamat datang dari ibu-ibu yang baru datang juga. Selamat datang di keluarga Allah yang diberkati Tuhan. Kita adalah saudara dalam kasih Kristus dan ini adalah anak-anak kesayangan Bapa ya. Dan di tempat ini saudara kalau kita mau membahas firman Tuhan, seringkali seperti halnya film Marvel gitu bersambung terus gitu ya. Jadi hari ini ada sambungan dari yang lalu karena sebenarnya hari ini saya pikir sudah datang wakil gembalanya, ternyata belum datang. Jadi ya saya kebagian lagi dan sekaligus saya akan melanjutkan apa yang saya sampaikan minggu yang lalu, yaitu bahwa kita harus memahami kebenaran firman Tuhan sesuai konteksnya ya. Seperti yang lalu kita belajar mengenai bagaimana hukum Taurat dinaikkan standarnya oleh Tuhan Yesus sampai kepada kedalaman hati. Jadi tidak hanya secara lahiriah, tetapi sampai kedalaman hati. Bagaimana manusia harus melakukan itu. Dan itu tidak mungkin bisa. Gitu. Jika orang masih ngotot dengan apa yang dia lakukan atau dia perbuat bahwa untuk menjadi orang yang baik atau menjadi benar harus melakukan hukum Taurat, maka tidak ada yang sanggup. Dan firman Tuhan menyatakan itu. Bahwa tidak seorang pun bisa dibenarkan oleh karena hukum Taurat, itu sudah jelas, katakan Paulus. Di Galatia disebutkan seperti itu. Dan kemudian yang lalu kita belajar juga bagaimana dua pelayanan Yesus. Yang pertama yaitu menyampaikan hukum Taurat itu, mengangkat hukum Taurat itu sampai kedalaman hati manusia. Standarnya ditingkatkan. Dan kedua adalah menubuatkan bagaimana adanya satu kehidupan berdasarkan perjanjian baru. Dan perjanjian baru itu ditandai dengan salib Kristus. Jadi awal atau permulaan Injil Kristus atau permulaan perjanjian baru itu bukan diawali dari kelahiran Yesus, tetapi diawali dari kematian Kristus. Nah, sudah paham itu ya saudara ya? Ada yang belum ngerti? Atau yang lalu belum tahu mungkin ya? Nggak ada ulangannya, jadi nggak apa-apa kok ya. Nggak ada tesnya gitu ya. Jadi ya puji Tuhan, itulah yang saya informasikan. Nah, kita akan belajar melanjutkan hal ini. Bagaimana Pak kalau kita bertemu dengan ayat-ayat yang berlawanan, saudara? Dan kalau saudara perhatikan, saudara akan ketemu bahwa ada pernyataan menyatakan begini. Tuhan membenci orang yang curang, orang yang jahat. Gitu kan? Dan saudara akan ketemukan itu begitu banyak. Bahwa Tuhan membenci orang-orang yang jahat. Tapi di lain sisi, saudara akan ketemu dengan Tuhan mengasihi orang-orang yang jahat. Halo? Tuhan mengasihi orang-orang yang berdosa. Terus bagaimana saudara? Mempertemukan ini bagaimana? Apakah Tuhan itu skizofrenia gitu? Kadang-kadang jahat, kadang-kadang baik. Nah, hal-hal yang seperti ini yang kadang-kadang kita temukan dan kemudian kita sulit untuk memahaminya ya. Nah, kita akan mempelajari hal ini yang kemudian kalau saudara di dalam gereja di Ambon ini saya yakin saudara sangat familiar. Sebenarnya saya nyampaikan ini kurang juga. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Tapi memang kebenaran gitu ya. Bukan kebenaran saya, kebenaran Tuhan ya. Yaitu ada ayat yang sering kali disampaikan bahwa ada pernyataan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Jadi Tuhan kadang memberi, tapi kadang juga mengambil. Loh, sebenarnya Tuhan ini memberi atau mengambil? Nah, saudara kan begitu. Dan ini sudah populer, setiap pemakaman pasti ada ayat ini disampaikan. Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Nah kan gitu saudara. Ya kan? Tapi saudara perlu perhatikan. Di dalam Alkitab, di dalam perjanjian baru disebutkan oleh Paulus bahwa Tuhan tidak menyesali kasih karunia-Nya yang diberikan kepada manusia. Artinya kalau dia sudah memberi, ya memberi sudah. Tidak mengambil lagi. Gitu. Terus yang benar yang mana? Nah ini saudara.
Sebenarnya dulu pernah saya sampaikan juga. Bahkan waktu itu kalau nggak salah justru ada jemaat di tempat ini yang meninggal dan kami sampaikan di pemakaman itu tidak lagi berdasarkan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Karena pada dasarnya ayat itu adalah pernyataan dari Ayub, saudara. Dan pernyataan Ayub ini kalau kita melihat konteksnya, maka konteksnya saat itu Ayub belum memahami bagaimana Tuhan itu. Dan pasal 42 menyatakan bahwa segala perkataan yang menyatakan tentang Tuhan itu semua dicabut oleh Ayub. Aku mencabut segala perkataanku. Karena hanya dari kata orang saja aku mengenal engkau, kata Ayub. Jadi dia menyatakan itu salah artinya gitu. Dan terus kenapa kita pakai sekarang kan gitu. Sudah dicabut sama Ayub. Jadi kalau kita pakai nanti Ayub datang ya. Sudah enggak usah pakai itu sudah tak buang sudah. Kan gitu sudah. Tapi itulah yang kita lihat saudara ya. Nah, ada satu pernyataan firman yang indah, yaitu Paulus memberikan nasihat kepada Timotius. Kalau saudara baca di dalam Alkitab atau saudara mempelajari Alkitab, saudara akan ketemu surat Timotius dan surat Titus adalah surat-surat penggembalaan, yaitu anak didik atau anak rohani dari Paulus, yaitu Timotius mendapat nasihat yang indah. Mari kita lihat di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-15. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-15. Kita baca bersama-sama saudara ya, karena cuma satu ayat. Nah gitu ya. Kalau saya banyak ayat itu nanti kita bergantian, tapi karena cuma satu ayat, mari kita baca sama-sama ya. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-15, beginilah firman Tuhan, 1, 2, 3. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Nah ini saudara, ini dinasihatkan oleh Paulus kepada Timotius. Nah saudara, dinyatakan di situ bahwa usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran. Kalau saudara lihat dalam bagian yang terakhir, yaitu dikatakan yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Sebenarnya bukan memberitakan, saudara, kata memberitakan situ, tetapi membagi. Nah, membagi ini artinya bukan share, bukan. Bukan membagi itu share atau memberi, giving, bukan. Tapi dividing. Itu artinya apa? Membagi, dibagi gitu, saudara. Jangan ngerti ya? Ya lawannya perkalian lah, itu saudara, maksudnya gitu lah. Jadi bukan men-share, bukan. Tapi membagi, memilah-milah, nah itu. Jadi Paulus menasihatkan kepada Timotius pada waktu menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dipilah-pilahlah sesuai dengan konteksnya, itu maksudnya. Jadi bahasa aslinya dikatakan hortos, ya, orthomoteo. Itu adalah milah, membagi dengan benar. Jadi bukan membagi itu share, bukan ya. Karena membagi kan kalau bahasa Indonesia, bagi kan ya membagilah Pak, ya bagi-bagilah. Bagi-bagi kue kah, bagi gogos tak apa sih pokoknya itu bisa saja Pak. Tapi bukan itu maksudnya. Tapi ini membagi-bagi, memisah-misahkan, memilah-milah. Nah, kita harus memahami ini bahwa untuk kita mengerti kebenaran firman Tuhan, kita harus membaginya, memilahnya sesuai dengan konteksnya ini. Mari kita lihat lagi di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang 2 Timotius ini ayat pasal 3 ayat yang ke-16. Ini ayat yang sangat terkenal ya. Nah, perhatikan di sini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sudah perhatikan. Firman Allah segala ini adalah tulisan yang diilhamkan Allah. Ya, diilhamkan Allah itu berbeda dengan kitabnya yang lain di luar sana. Kitabnya katanya diturunkan dari surga, ya enggak apa-apa. Tapi kita enggak. Kita mendapatkan ditulis oleh orang-orang tertentu yang diurapi Tuhan atas pimpinan Roh Kudus, gitu ya. Nah, segala tulisan diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar. Memberikan pengajaran ya yang benar
untuk menyatakan kesalahan. Tentu saja kalau dinyatakan kebenaran, maka ada beberapa yang salah, kan gitu ya, menyatakan kesalahan. Untuk memperbaiki kelakuan, supaya hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Dan mendidik orang dalam kebenaran. Bukan hanya kebaikan, saudara, tapi kebenaran. Karena banyak yang baik belum tentu benar. Kalau saudara ditanya tuntut kebaikan saudara, saudara kalah dengan orang Farisi. Makanya jika ada orang yang beribadah tidak lebih benar dari orang Farisi, maka dia tidak layak. Di sana kan dikatakan dia lebih benar, kita lebih benar. Karena apa? Karena kebenaran Kristus. Amin. Nah ini saudara. Bukan karena kita pinter atau kita hebat dalam kebenaran, bukan, tapi karena kebenaran Kristus yang dikaruniakan kepada kita. Ya. Oke, mari kita lanjutkan. Nah lalu bagaimana Pak caranya membagi ini bagaimana gitu? Pak kalau saya ini terus terang Pak, seluruh Alkitab itu saya pandang penting. Jadi semua akan saya lakukan. Semua Alkitab itu penting Pak. Tidak bisa dipisah-pisah gitu, tidak bisa. Saudara mari kita lihat dulu di dalam Ulangan pasal 21. Ulangan pasal yang ke-21. Ayat yang ke-18. Ulangan pasal 21 ayat 18. Begini firman Tuhan. Apabila seseorang mempunyai anak laki-laki yang degil. Perhatikan ini ya. Dan membangkang yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya. Dan walaupun mereka menghajar dia, tidak juga ia mendengarkan mereka. 19. Dan harus berkata maka haruslah ayahnya dan ibunya memegang dia dan membawa dia keluar kepada para tua-tua kotanya di pintu gerbang tempat kediamannya. 20. Dan harus berkata kepada para tua-tua kotanya, anak kami ini degil dan membangkang. Ia tidak mau mendengarkan perkataan kami. Ia seorang pelahap dan peminum. Ayat 21. Maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu sehingga ia mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut. Saudara mau ikut ini? Halo? Saudara punya anak laki-laki yang membangkang, degil? Saudara tahu degil itu apa? Itu tegar tengkuk gitu ya. Orang Jawa bilang tambeng gitu ya. Pokoknya dikasih tahu udah ngerti-ngerti. Gak tahu orang Ambon bilang apa ya, istilahnya apa ya? Apa? Kepala batu ya? Kepala batu. Padahal di sini banyak batu gantung, batu capeo, banyak batu. Tapi ada kepala batu sudah itu ya. Nah pokoknya gitu. Yang jelas marah, dia suka marah mungkin sebagai dikatakan pelahap dan peminum. Anak ini, coba saudara punya anak yang begitu. Mau saudara bawa ke luar, kemudian saudara lempari dengan batu. Ya Pak, kalau sekarang bawa ke pintu gerbang, nggak ada pintu gerbang. Bawa ke pengadilan, nggak ada pengadilan yang akan melempari dia dengan batu. Hukumnya tidak begitu. Ya, tapi saudara kalau perjanjian lama ini, perjanjian lama. Mau lakukan, silakan. Saudara masuk penjara segera. Ya toh? Orang tua masa apa ini? Anaknya kayak gitu baru nakal begitu aja. Dihajar pakai rotan, pakai sabuk, pakai apa lagi? Sing bisa dia, aduh. Paling kacau dia anak ini. Nah, terus kemudian sudah seret keluar. Sudah ambil batu, tiba pak sampai mati. Bayangkan. Sudah masuk penjara. Mau lakukan semua hukum dalam Alkitab? Bisa. Oh Pak itu aneh itu aneh di dalam perjanjian lama kalau gitu aneh. Saya enggak gitu Pak, saya hanya perjagaan perjanjian baru. Saya enggak mau perjanjian lama Pak, saya hanya pegang perjanjian baru. Mungkin saudara akan begitu. Jadi apa yang dalam perjanjian baru itu yang akan saya lakukan Pak. Kalau saudara baca dalam Alkitab perjanjian baru, ada satu hal dikatakan begini. Saudara akan diampuni jika saudara mengampuni saudaramu yang bersalah kepada kamu. Mau begitu? Itu hukum Taurat, saudara. Dan bahkan kalau saudara baca itu ada di dalam apa, saudara? Halo? Di dalam sesuatu yang sakral loh. Apa itu?
Halo? Doa Bapa kami. Forgive us our debts as we forgive our debtors. Saudara bisa diampuni jika engkau mengampuni orang lain bersalah kepada saudara. Ada syaratnya untuk saudara diampuni. Mau lakukan perjanjian baru itu. Tapi Paulus mengatakan apa? Kita telah diampuni oleh apa? Korban Yesus Kristus. Amin. Bahkan dikatakan kita telah diampuni dan tidak memperhitungkan pelanggaran kita. Mau percaya Paulus atau percaya Yesus? Halo? Ngerti maksud saya sudah? Ngerti ya? Kalau saudara tidak tempatkan pada konteksnya, saudara bingung. Pak, saya nggak mungkin lah ikut Paulus. Kan Yesus sudah jelas dia anak Allah yang datang dari sorga Tuhan. Oh Pak, bagaimana saya harus mengikuti Paulus? Maaf ya, saya enggak bisa. Lalu maksudnya saudara bagaimana? Apakah dibuang surat-surat Paulus? Bisa. Mana yang benar? Seperti yang lalu sudah saya sampaikan. Tuhan Yesus pada waktu mengatakan di dalam doa Bapa kami, itu benar saat itu. Tapi Paulus juga benar saat dalam perjanjian baru. Bedanya apa? Ada salib di tengahnya. Kacamata salib itu penting, saudara. Sebelum Kristus, kita masih ada dalam hukum Taurat. Maka saya katakan tadi, bahwa memulainya atau mengawali perjanjian baru bukan pada kelahiran Yesus, tapi pada kematian Yesus. Jadi sebelum Yesus dihukum mati, sebelum Yesus menebus segala dosa-dosa kita dituntut menuruti hukum Taurat. Harus melakukan ini, melakukan itu. Tapi oleh karena korban Yesus Kristus, kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Amin. Wow. Jadi hanya oleh darah Yesus Kristus, kita diampuni segala dosa kita tanpa memperhitungkan pelanggaran kita. Oh, haleluya. Ini dahsyatnya perjanjian baru, saudara. Makanya, kalau kita menyampaikan ini mungkin, Pak, jangan macam-macam Pak Isan. Ini doa Bapa kami. Kalau saya ada masalah, saya langsung hafalkan itu Pak. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu dan seterusnya. Mungkin saudara akan hafalkan itu. Ada masalah yang berat, kemudian saudara melafalkan itu. Ini sebenarnya doa atau mantra? Halo? Tuhan tidak mengajarkan kita pakai mantra-mantra, saudara. Dalam Alkitab tidak ada sesuatu yang mistis-mistis begitulah. Tuhan menyampaikan kebenaran firman-Nya sesuai dengan kemanusiaan kita. Manusiawi saja. Tuhan mau kita menjadi orang yang normal, bukan orang yang aneh. Kemudian kalau kita mengatakan, Pak, perjanjian baru yang saya akan ikuti. Sudah Pak, yang lalu pernah sudah ingat bahwa ada tuntutan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Bagaimana itu? Kita menanggapi itu bagaimana, saudara? Firman Tuhan menyatakan itu. Yesus berkata, hendaklah kamu menjadi sempurna seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Jawaban orang-orang Kristen apa, saudara? Kalau ada tuntutan itu, berusaha Pak. Kita harus berusaha sungguh-sungguh supaya kita bisa hidup benar. Coba saudara berusaha. Sampai kapan, saudara? Sekarang gini aja. Saya sering kali sampaikan ini. Kalau saudara datang ke pemakaman, tetangga saudara atau siapa yang di kampung saudara meninggal gitu, saudara datang ke sana. Kira-kira menurut saudara, si A ini yang misalnya sudah meninggal, kira-kira pada saat meninggal, dia sudah lulus enggak dalam usahanya hidup benar? Sudah sempurna? Halo? Atau mungkin saudara punya teman atau handetolan atau siapa yang sudah pernah saudara datangi waktu pemakaman, saya lihat Pak, dia sudah sempurna. Coba angkat tangan. Udah ya saudara, itu.
Ada enggak? Saat kita mati, kita pun belum sempurna. Duh, kalau sudah mati belum sempurna, berarti kan belum selesai usahanya. Bagaimana ini? Sudah tidak bisa berusaha lagi, sementara ini belum, bagaimana? Nah, kalau tuntutannya tadi, tidaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga ada sempurna, berarti kalau belum sempurna, ya kemana? Allahu alam. Wah, gitu. Nggak tahu kan gitu. Apa yang terjadi? Dan seperti itu. Tapi banyak orang yang ngotot, saudara. Banyak orang yang ngotot. Saya harus berusaha, Pak. Kita harus berusaha sungguh-sungguh. Melakukan ini, melakukan itu. Saudara, sudahlah. Stoplah berusaha. Percayalah saja, itu saja. Stop untuk mencoba. Yesus sudah menyelesaikan semuanya di kayu salib. Amin. Jangan mencoba menyelesaikan apa yang sudah Tuhan selesaikan. Misalnya gini, saya buat lukisan, saudara. Sudah buat lukisan, kemudian pemandangan lah, oke ya, gunung-gunung ada. Sudah selesai, menurut saya sudah selesai. Tapi sudah datang. Belum, Pak, belum selesai. Oh, ini perlu ada kupu-kupu, oh ya. Tambah lagi, lihat lagi. Oh, ini belum ada burungnya, Pak. Oh ya. Oh, nun jauh di balik gunung itu harus ada matahari, Pak. Sudah tambah-tambah, sudah. Ya kalau saya yang gambar enggak masalah, sudah ngerti ya. Tapi kalau sang maestro yang telah menyelesaikan penebusan dosa itu, maka saudara apakah mau nambahin lagi? Halo? Dia Allah di atas segala ilah. Yesus Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Dan dia telah menyelesaikannya di kayu salib. Segala dosa-dosa kita. Yang seharusnya ditimpakan kepada kita. Ditimpakannya kepada Yesus. Dan Yesus mengatakan, sudah selesai. Tetelestai. Semua sudah digenapi Yesus Kristus. Apakah saudara mau menambahkan pekerjaan Yesus yang sudah selesai? Dengan perbuatan-perbuatan saudara. Stoplah untuk mencoba. Mulai saat ini percayalah, itu saja cukup. Datang dengan iman, bukan dengan pekerjaan saudara. Haleluya. Jadi sebab itu, perlu ada apa saudara? Kacamata salib. Perlu ada kacamata salib. Ya. Ada hal yang luar biasa saudara, untuk kita, bagaimana caranya membagi. Tuhan Yesus sebenarnya memberikan satu, pernyataan mengenai dirinya dan diajarkan itu kepada dua murid. Yang satu namanya Kleopas, yang satu tidak disebutkan namanya. Pada waktu perjalanan mereka ke Emmaus setelah penyaliban Yesus. Cuma sayang, Kleopas ini bukan seorang penulis, saudara. Dia cuma pendengar saja. Jadi setelah didengar tidak ditulis, sehingga kita tidak ngerti, tidak mendapatkan warisan tulisannya. Gitu. Mari kita lihat dalam Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-27. Beginilah firman Tuhan. Lalu ia menjelaskan kepada mereka, perhatikan ini saudara, apa yang tertulis tentang dia, yaitu siapa? Yesus sendiri, ya. Dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Wow. Saudara, itu kalau ditulis saudara, jadi karya luar biasa. Artinya pernyataan Yesus sendiri, diceritakan oleh Yesus sendiri, diajarkan oleh Yesus sendiri, kemudian ditulis menjadi satu warisan kebenaran. Wah, itu luar biasa itu. Sayang kok tidak ditulis, saudara. Jadi kita harus menyelidiki. Firman Tuhan katakan, kemuliaan raja-raja dan menyelidiki segala sesuatu. Dalam Amsal dikatakan begitu. Nah, ini dikatakan ini. Ia, Yesus, menjelaskan kepada dua orang itu, Kleopas dan temannya, apa yang tertulis tentang Yesus sendiri dalam seluruh kitab suci. Saudara, perhatikan, wow.
Kalau saat itu saudara perhatikan konteksnya apa? Mereka masih punya perjanjian lama, belum perjanjian baru, belum ada, ngerti ya? Nah seperti ini kan kita harus tahu konteksnya. Jadi kalau seluruh kitab suci Pak, semua ini perjanjian lama saja gitu loh ya. Nah terus mulai dari kitab-kitab Musa. Apa itu kitab-kitab Musa saudara? Apa yang disebut Tanakh atau 5 buku Musa? Kejadian, Imamat, Bilangan. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. 5 buku Musa. Bayangkan saudara, di 5 kitab Musa itu ada Yesus di sana. Wow. Kira-kira yang mana kira-kira saudara ketemu di mana? Di Kejadian mana? Halo? Kejadian 3 diceritakan. Pada waktu Tuhan memberikan pakaian dari kulit binatang. Itu ada korban domba. Dan nantinya perjanjian baru. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Keturunanmu akan meremukkan kepalamu. Itulah keturunan perempuan itu. Yaitu Yesus Kristus. Ada di sana. Sudah ada di sana. Di 5 buku Musa pertama sudah ada Yesus. Dan saudara akan ketemu banyak hal di sana. Kisahnya Abraham kah? Kisahnya yang lain kah? Terus. Nah, kemudian dikatakan di situ dan kitab-kitab dan segala kitab nabi-nabi. Nabi-nabi itu kalau kita belajar Alkitab saudara, kita bagi-bagi ada nabi kecil dan nabi besar saudara. Nah, itu bukan berarti ini lebih besar, lebih kecil kemampuannya atau bukan. Tapi dari tulisannya yang begitu banyak seperti saya itu termasuk nabi besar. Seperti Nahum itu termasuk nabi kecil saudara, kan seperti itu saja. Tapi dia sudah perhatikan di dalam kitab nabi-nabi juga ada Yesus di sana. Wow. Di Yesaya 53 ada Yesus, ya toh? Di Yereskiel juga ada Yesus di sana. Di kitab Habakuk ada Yesus. Dalam cerita-cerita perjanjian lama begitu banyak kita temukan. Ada Yesus di sana. Salah satunya misalnya saudara, Rahab pada waktu menaruh benang kirmisi merah di jendela itu. Itu adalah simbol darah Kristus. Sehingga ada keselamatan atas diri Rahab yang menyelamatkan pengintai itu. Pada waktu saudara melihat mengenai cerita apa ini? Israel mengalahkan Yeriko. Tembok Yeriko yang begitu tebal, saudara. Saya tidak tahu tebalnya lebih tebal dari tembok Cina atau tidak, saya tidak tahu. Cuma Alkitab menyatakan dia tebal memang, tembok itu. Untuk digempur dengan kekuatan manusia, tidak mungkin. Dengan peralatan manusia juga saat itu tidak mungkin. Kalau saat ini mungkin bisa saja, ada bom, saudara. Saat itu nggak bisa. Tapi yang terjadi, Tuhan menyuruh mereka mengelilingi kota Yeriko. Berapa kali? Berapa saudara? Halo? 13 kali saudara. Karena 7 hari itu 1 kali, waktu hari ke-7 ada 6 kali. 7 kali. Jadi 6 tambah 7, 13. Ya gitu saudara. Dan hari terakhirnya ditiupkan sangkakala. Firman Tuhan menyatakan apa? Ditiup sangkakala itu dikatakan tiuplah sangkakala tanduk domba. Nah, bagaimana bisa memperoleh tanduk? Halo? Harus dimotong kambing domba. Ada korban sembelihan di sana. Diserukan. Tanduk domba. Gambaran Kristus Yesus diserukan. Keselamatan terjadi. Wow, kemenangan terjadi. Waduh, begitu banyak saudara cerita-cerita perjanjian lama mengenai bagaimana Yesus. Kalau kita dengar ini mungkin jauh lebih banyak saudara. Wow. Luar biasa cerita ini di dalam Lukas 24 ayat 27. Cuma kembali lagi, sayang tidak ditulis. Kalau ditulis, waduh itu luar biasa. Dan kita, saudara perhatikan, kenapa Yesus sampai menceritakan ini? Karena pada dasarnya Tuhan mau kita mengetahui
Yesus ada di dalam Alkitab. Alkitab bukanlah norma-norma, saudara. Alkitab bukan bicara tulisan norma-norma yang harus kita ikuti, norma-norma moral yang harus kita ikuti supaya kita menjadi orang yang baik dan orang yang benar, kemudian diselamatkan, bukan. Tapi Alkitab adalah bicara tentang Yesus. Pernah satu kali saya membaca buku yang putih, kalau sudah punya itu, Destiny to Reign. Pastor Joseph Prince pernah mengungkapkan bahwa dia dengan anaknya, kalau nggak salah namanya Jessica anaknya, dia bertanya, apa yang ada di dalam Alkitab? Apa yang kamu ketahui tentang di dalam Alkitab ada apa? Anaknya bilang apa? Ada benang merahnya. Sudah tahu Alkitab yang lama itu ya? Karena ada pembatas Alkitab merah itu. Benang merahnya. Saudara, kalau kita melihat dalam bahasa Indonesia juga, namanya benang merah itu apa? Mengindikasikan arti apa? Ini loh, oh ada rootnya gitu ya. Ada rootnya. Jadi benang merahnya apa? Kristus. Benang merahnya Kristus. Mulai dari Kejadian sampai kepada Wahyu. Sebenarnya hanya cerita tentang Kristus dan penebusan dan karyanya bagi kita. Tapi banyak orang terkecoh dengan cerita-cerita yang lain. Maka di tempat ini kita hanya menceritakan tentang Yesus dan karyanya. Bagaimana karya Yesus telah menyelesaikan segala sesuatu untuk kita. Haleluya. Oleh sebab itu saudara, sekali lagi saya katakan perlu kacamata salib yang memisahkan, ya, kacamata salib atau salib itu memberikan pemisahan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Ada banyak hal yang kita pelajari. Salib adalah pemisahan perjanjian lama dan perjanjian baru, dan segala dosa kita telah diselesaikan dalam perjanjian baru, sehingga kita tidak lagi takut untuk datang kepada Tuhan. Dengan penuh keberanian kita menghampiri tahta kasih karunia Allah. Dalam perjanjian lama dikatakan segala hujat dan dosa manusia akan diampuni. Di mana diampuni? Di kayu salib. Bukan dalam perjanjian lama, tapi pengampunannya ada pada kayu salib. Dia yang tidak pernah mengenal dosa, dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya kita dibenarkan oleh Allah. Haleluya. Ini pertukaran yang luar biasa. Ya. Kalau ada perjanjian lama dan perjanjian baru, dikatakan dalam Ibrani pasal yang ke-8 bahwa yang lama ini adalah telah menjadi tua dan usang dan sudah dekat dengan kemusnahannya. Artinya begini saudara, ini bukan berarti ada plan A dan plan B. Saya dulu pernah menganggap begitu. Oh berarti Tuhan sebenarnya, Allah itu awalnya mau menyelamatkan manusia berdasarkan hukum Taurat. Disuruh melakukan hukum Taurat. Tapi karena tidak bisa, gagal, akhirnya dibuatlah perjanjian baru. Bukan. Kalau itu plan A dan plan B saudara, berarti Tuhan bukan maha tahu. Maka bukan Tuhan itu yang kita sembah. Tuhan kita bukan Tuhan yang tidak maha tahu. Tuhan kita maha tahu. Jadi memang maksud pemberian hukum Taurat adalah untuk mengurung, dikatakan oleh firman Tuhan bahwa hukum Taurat ditambahkan untuk orang dikurung dalam satu kesalahan. Di mana tidak dapat berdalih lagi. Iya, sesuai dengan hukum Taurat. Saya berdosa. Supaya apa? Dituntun kepada Kristus. Dia membutuhkan seorang juru selamat. Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Bukan dengan ngotot untuk melakukan kebaikan dan sebagainya. Saudara, kalau dikatakan oleh firman Tuhan, Tuhan membenci orang yang congkak dan mengasihani orang yang rendah hati. Saudara, jangan anggap yang namanya congkak itu adalah orang waduh kelihatan keren, ganteng atau kaya jadi sombong gitu. Bukan. Itu bukan berarti kalau Pak Daniel sudah kaya sekarang, waktu tak panggil, Pak Daniel, dia terus enggak noleh, enggak senyum, wah sombong sekali dia. Bukan itu saudara. Tapi akhirnya dikatakan oleh firman Tuhan membenci orang yang congkak. Artinya gini, tidak mau percaya kepada kasih karunia Tuhan. Tidak mau menerima penebusan di dalam Yesus Kristus. Pemberian kasih karunia, penyelamatan dalam Yesus Kristus.
Dan orang yang congkak adalah apa? Masih bisa, oh saya bisa. Sudah tidak perlu Yesus, saya bisa. Mungkin saudara pernah ketemu dengan orang yang begini. Atau mungkin saudara baca Alkitab, saudara mengatakan begini, saya nggak habis pikir bagaimana bangsa Israel bisa begitu itu. Kalau dia berbuat dosa, saudara, pernyataan itu kelihatannya mulia, ya. Tapi kalau saudara perhatikan itu, saya nggak habis pikir kok bisa orang kayak gitu ya. Mungkin saudara melihat atau membaca satu berita yang begitu kejam, seseorang yang kejam, pembunuhan gitu, saudara. Kok bisa? Nggak terpikirkan oleh saya. Kok bisa orang sampai seperti itu? Orang yang mengatakan ini, saudara, seakan-akan dia masih bisa berbuat benar gitu. Saya tidak akan begitulah, saya tidak akan begitu. Artinya mungkin dia masih memerlukan Yesus 80% saja. 20%-nya saya bisa lakukan. Pada dasarnya kita semua tidak kebal dosa, saudara. Sebab itu perlu Yesus. Perlu Yesus. Ku perlu Yesus di hidupku. Wow, kita perlu Yesus. Ya. Dalam perjanjian lama, Ulangan pasal 11 ayat 26-28, mari kita baca sebentar supaya kita memahami ini ya. Saya bukan Alkitabnya, saudara, supaya bisa mengerti ya. Jadi kalau mungkin agak lama sedikit, maafkan saya. Haleluya. Ataukah saudara sukacita? Halo? Amin ya. Angkat tangan yang sukacita. Amin. Ya enggak, angkat tangan berarti enggak seneng ya. Oke, Ulangan pasal 11 ya. Ulangan pasal 11 ayat yang ke-26 sampai 28 ya. Oke ya. Ya. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Ayat 27. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Lalu 28. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Nah, saudara perhatikan. Jadi kalau saudara melakukan dengan setia kepada Tuhan, dikatakan dapat berkat. Tapi kalau saudara gagal melakukannya, saudara mendapat kutuk. Masalahnya begini, saudara. Kalau saudara baca di dalam Alkitab juga di dalam Perjanjian Baru, Roma 3 ayat 23 menyatakan gini, bahwa semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Loh, kalau semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, berarti semua adalah gagal total gitu. Gak ada yang benar, saudara. Itu firman Tuhan menyatakan bahwa semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi berdasarkan perilaku tidak akan bisa mendapatkan berkat. Ini tuntutan hukum Taurat, saudara. Tapi kenyataan kebenarannya apa? Bahwa kita sudah dibenarkan dalam Kristus Yesus. Kita adalah orang-orang benarnya Tuhan. Orang-orang kudusnya Tuhan. Maka apa yang terjadi, saudara? Kita bukan lagi seperti yang ini. Kita justru yang kedua, kita apa? Telah menjadi orang benar. Dan bagian orang benar adalah berkat-berkat Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi saudara diberkati. Saudara pasti diberkati. Karena saudara sudah menjadi orang benar. Kalau saudara mengikuti apa yang dalam perjanjian lama, saudara akan gagal. Karena melakukan ini, melakukan itu tidak bisa. Dan saat gagal saudara mendapat kutuk. Dan saudara perhatikan dalam Galatia pasal 3 ayat 13 juga mengatakan apa? Bahwa Yesus telah menjadi kutuk karena kita. Jadi segala kutuk apapun telah dihapuskan. Kalau toh saudara punya anggapan bahwa ada kutuk keturunan dari ketiga dan keempat dan sebagainya, itu sudah tidak ada lagi. Sudah selesai. Yesus sudah menyelesaikannya. Saudara jangan takut lagi. Oke. Dan firman Tuhan juga di dalam Roma pasal yang kelima ayat 18 dan 19. Oleh dosa Adam, kita semua dalam konteks perjanjian lama, kita semua masih orang berdosa. Oleh karena satu orang Adam itu, semua manusia telah
jatuh di dalam dosa. Tapi oleh satu orang Yesus Kristus yang mati di kayu salib, semua orang beroleh kebenaran. Wow. Oh, haleluya. Kelihatannya saya tok yang wow. Saudara kak, wow. Coba kita katakan wow gitu. 1, 2, 3. Wow. Wah, itu. Itu keren loh saudara. Itu kita terkagum apa? Oleh karya Kristus Yesus. Haleluya. Tangkap itu. Saya katakan yang lalu itu. Tangkap itu. Itu kebenaran Kristus perlu tanggapan saudara. Tidak semua kebenaran harus ditanggapi. Misalnya Belanda kalah itu kebenarannya. Tapi saudara nggak perlu nanggapi, nggak apa-apa. Gitu. Argentina kalah itu kenyataannya, itu kebenaran. Jadi saudara nggak nanggapi, nggak masalah gitu. Tapi kebenaran Kristus, aku adalah terang dunia. Barang percaya kepada aku perlu hidup, kan gitu. Itu saudara perlu nanggapi, kalau nggak nanggapi, nggak dapat, kan gitu saudara. Ngerti ya? Jadi tidak semua kebenaran harus ditanggapi, tapi kebenaran Kristus saudara menanggapinya. Tangkap kebenaran itu. Terapkan dalam saudara. Tapi Roma 6 ayat 11 dikatakan, kita harus apa? Memperhitungkan itu. Wow, haleluya. Itu kebenaran. Saat kebenaran itu ada dalam saudara, itu membebaskan saudara, memerdekakan saudara. Ya. Oke. Mari kita lanjutkan lagi, ya. Di dalam perjanjian lama juga dikatakan kita adalah orang yang jauh. Mari kita lihat dalam Keluaran pasal 19. Keluaran pasal yang ke-19. Ayat 12. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu bergeling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu membagai gunung itu atau kena kepada kakinya, sebab siapapun yang kena kepada gunung itu pastilah ia dihukum mati. Tidak boleh mendekat kepada Allah. Tapi firman Tuhan menyatakan dalam perjanjian baru, Efesus pasal 2 ayat 13. Mari kita baca. Efesus pasal 2 ayat 13. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Amin, haleluya. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Yeah. Haleluya. Coba beri salam kiri kanan saudara. Kamu sudah menjadi dekat. Haleluya. Bahkan mari kita lihat ada hal yang luar biasa indah lagi saudara. Efesus pasal 1 ayat 11, saya ingat ini, ayat 11. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-11. Aku katakan di dalam Kristus, ini saudara malahan. Karena di dalam dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Kita di dalam Kristus saudara. Yang namanya di dalam Kristus itu jauh lebih dari sekedar dekat kepada Yesus. Kalau saudara dekat, saya juga sekarang dekat dengan Nyong, ya toh? Dekat loh Nyong. Nah, gitu ya. Bahkan saking bersinggungan saudara, dekat sekali. Tapi saya tidak bisa di dalam Nyong, saudara, tidak bisa. Kita, firman Tuhan menyatakan kita di dalam Kristus. Makanya saudara, jangan sekarang memohon lagi. Tuhan, aku ingin lebih dekat kepadamu Tuhan. Lu sudah dekat kok. Mau ingin dekat lagi bagaimana? Ya aku lakukan ini Pak, kebaikan itu. Supaya saya lebih dekat sama Tuhan. Loh, engkau sudah di dalam Kristus, amin. Bagaimana kamu mau dekat lagi? Justru kalau misalnya kamu saudara di dalam ya, di sini dalam ruangan nih, saudara mau dekat lagi, mau mendekat-dekat, keluar saudara. Bagaimana? Tambah gak dapat. Sudah tidak usah macam-macam. Sudah menetap tinggal di dalam Kristus. Itu saja. Haleluya. Terus ya. Dalam perjanjian lama dikatakan Tuhan membalas dosa itu sampai keturunan ketiga dan keempat.
Tapi dalam perjanjian baru menyatakan apa? Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Wow, haleluya. Tiada kau ingat lagi kelanggaranku. Haleluya. Perhatikan, perjanjian baru menyatakan bahwa sejauh timur dari barat, Tuhan sudah membuang segala dosa kita. Saya pernah jelaskan kalau nggak salah saudara, hal ini di pantai waktu itu. Ada yang ikut Paskah di pantai waktu itu? Masih ingat? Saudara perhatikan, apa artinya sejauh timur dari barat ini? Saudara, kalau di dalam barisan tentara Israel atau orang-orang Israel, pada waktu Bileam dari di atas bukit mau mengutuki Israel, itu di pemandangan di bawah itu apa saudara? Itu bentuknya seperti salib saudara. Bentuk perkemahannya itu. Karena ada sisi di sini berapa banyak, sisi ini berapa banyak gitu. Maka akan bentuknya seperti salib. Dan salib yang panjang ini sebelah timur saudara. Yang ini sebelah barat. Ini selatan, ini utara. Jadi kalau sejauh timur dari barat, ini kalau ditidurkan saudara. Kira-kira bagaimana saudara? Timur dan barat tidak akan ketemu. Bumi dan langit. Bumi dan langit tidak akan ketemu lagi. Tuhan sudah melupakan segala dosa-dosa saudara. Amin. Wow. Tuhan bukan pelupa saudara, bukan. Tuhan bukan Alzheimer, bukan. Tapi Tuhan sengaja melupakan karena apa? Karena segala dosa saudara dan saya telah diselesaikan Yesus Kristus. Semua ditimpakan kepada Kristus. Dan kita dibenarkan karena kita memperoleh hidupnya. Hidup Kristus ada di dalam kita. Dia adalah hidup kita. Jadi kebenaran Kristus disematkan kepada kita. Kita adalah orang benarnya Tuhan. Bukan karena kehebatan kita, tapi karena Kristus Yesus memberikan hidupnya bagi kita. Wow. Nah, terus selanjutnya ya. Dalam perjanjian lama kebenaran dituntut oleh Allah, oleh hukum Taurat. Saudara perhatikan, menuntut seseorang yang pada dasarnya gagal, ya pasti saja tidak bisa. Pastor Yao kemarin yang lalu sampaikan bahwa bagaimana ini perintah hukum Taurat itu membunuh. Karena apa? Pada waktu itu perintah itu diberikan kepada orang yang cacat. Sayangnya orang yang cacat kemarin kurang bisa memberikan satu actingnya saudara, masih kurang bisa acting. tapi saudara perhatikan, jadi orang sebenarnya cacat manusia. Karena apa? Jatuh dalam dosa, nggak bisa apa-apa, dan mendapat perintah untuk berjalan. Mari jalan, nggak bisa, nggak mampu untuk jalan. Tapi kecuali Yesus mengatakan apa? Aku tidak membiarkan kau tergeletak. Tuhan menopang tangan kita. Menjadikan kita manusia baru. Yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Oh, haleluya. Yesus ajaib. Kasih karunia besar atas kita. Dalam perjanjian lama saudara, Roh Allah itu keluar masuk. Sampai Daud pernah berdoa kepada Tuhan, jangan cabut rohmu dalamku, jangan ambil rohmu dalamku. Kenapa? Karena Daud tidak mau ditinggalkan oleh Roh Kudus, Roh Allah. Karena dalam perjanjian lama memang secara temporal dan secara khusus pada orang-orang tertentu. Tapi dalam perjanjian baru firman Tuhan menyatakan saudara, Dia tinggal di dalam kita selama-lamanya. Wow. Artinya Dia tidak pernah meninggalkan kita barang sedetik pun. Setiap saat, setiap waktu Dia selalu menyertai kita. Roh Kristus, roh anaknya itu ada di dalam kita. Haleluya. Kemudian pertanyaannya selanjutnya, untuk bagaimana untuk kita bisa memahami kebenaran firman Tuhan. Itu kita perlu tanya juga, ada satu pertanyaan yang harus kita pakai untuk mengkoreksi.
Yaitu ditujukan kepada siapa perkataan itu. Nah itu harus tahu. Kalau saudara tidak memahami ini juga sulit untuk mengerti. Ditujukan kepada siapa pernyataan ini. Misalnya saudara, hai ular beludak, terkutuklah itu. Kira-kira untuk siapa saudara? Pernyataan Yesus itu. Halo? Untuk orang Farisi, bukan untuk ular kobra, bukan. Untuk orang Farisi. Walaupun ular beludak itu ya kobra itu. Tapi bukan untuk kobra. Jadi saudara jangan menganggap, oh ular itu setan. Jangan. Ular ya ular, setan dewe sendiri-sendiri lah. Urusannya sendiri saudara. Kalau Pak di rumah saya ada ular. Gak gitu laporannya. Pak di rumah saya ada setan. Mana? Waduh, tadi di sini Pak. Warnanya abu-abu. Pada waktu datang, gini, gitu. Ya, enggak ada hubungannya. Ya, memang pada saat di kejadian dikatakan ular yang paling cerdik dikatakan dari binatang itu dipakai oleh iblis untuk berkata-kata dengan Hawa dan membujuk Hawa. Tapi di balik itu adalah iblis yang bekerja, ya. Nah, ditujukan kepada siapa? Ini penting kita pahami, saudara. Ada satu contoh yang kita akan sedikit belajar, ya. Ada beberapa contoh lah supaya saudara bisa paham betul, ya. Mungkin yang pertama saya akan sampaikan sedikit aja. Saudara pernah mendengar bukan semua orang yang berseru Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Halo? Tahu tuh ayat itu tuh? Matius pasal 7 ayat 21-22. Bukannya orang yang berseru-seru kepada Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi orang yang melakukan kehendak Bapakku ini surga. Sampai ada lagunya, kata-kata ini saudara. Ada yang tahu lagunya? Bukannya orang yang berseru Tuhan. Kok gitu kok dilakukan? Sebenarnya itu untuk siapa saudara? Sudah baca konteksnya. Untuk apa? Nabi palsu. Bukan untuk saudara. Dan banyak orang Kristen ditakut-takuti dengan ayat ini. Waduh Pak, bagaimana ini? Saya sudah punya Yesus, tapi kok dikatakan. Apalagi kalau sudah lihat YouTube, aduh saya kemarin lihat ada mata kayak mana itu. Ngomong begini, aduh. Ini lihat itu, Matius 1:7 dia begitu. Ya maaf ya, bukan apa ya. Saya kira dia juga tidak ngerti firman. Maaf sih. Bukan saya sok pinter enggak. Tapi saya kira salah dia memahaminya. Nanti saya viral nanti, jangan-jangan itu. Manu kostat kain nama itu. Oh, viral bahaya ini. Nah, di dalam Yudas pasal pertama ayat 11 juga dikatakan. Lihat sebentar ya, supaya tahu ya. Yudas pasal yang pertama ayat 11. Yudas pasal pertama, karena nggak ada pasal kedua, ya, ayat 11 ya. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Mereka itu siapa? Itu juga nabi palsu. Ini saudara, oh ini firman Tuhan Pak, ini untuk kita. Enggak. Ini tidak ditujukan untuk kita, orang-orang tuh percaya, bukan. Ini untuk nabi palsu. Jadi saudara perlu memahami. Karena di dalam Alkitab, di dalam Roma pasal 8 yang pertama, barang siapa dalam Kristus Yesus tidak ada penghukuman lagi. Jadi bagi siapa yang ada di dalam Yesus Kristus, saudara ada di dalam Yesus Kristus tadi itu, saya sampaikan itu. Efesus pasal 1 ayat 11 menyatakan itu. Maka tidak ada penghukuman lagi bagi saudara. Tuhan suseng marah lain yang se. Kayaknya kayak mahir bahasa Ambon. Dia sudah tidak marah lagi dengan saudara. Jangan takut. Ya. Tidak ada penghukuman lagi bagi orang yang dalam Yesus Kristus. Ya. Kemudian ada lagi, Yohanes pasal 16. Mari kita baca ini supaya kita lihat pelan-pelan saudara. Yohanes pasal yang ke-16 ayat 9 sampai 10.
Kita baca dulu ayat 8. Perhatikan, kalau ia datang, ini bukan Yesus, saudara. Ini Roh Kudus, ya. Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Perhatikan, orang ambil ayat ini, ya. Kalau ia datang, yaitu Roh Kudus, akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Kadang-kadang orang ambil satu ayat ini saja, tidak lihat 9, 10 dan 11-nya, kemudian mengatakan ini, bahwa Roh Kudus itu menginsafkan dunia akan dosa. Sampai ada istilah ditemplak oleh dosa. Oh, ditemplak oleh Roh Kudus. Dosa-dosa manusia. Ditemplak. Saya kadang dulu sih saya mikir apa maksudnya ditemplak itu. Saudara tahu nggak arti templak itu? Atau enggak pernah dengar kata templak? Enggak pernah. Kalau saudara orang karismatik pasti pernah dengar, ya. Karena di gereja karismatik sangat-sangat populer. Ditemplak oleh Roh Kudus. Bukan dikeplak, sudah beda lah ya. Itu beda. Kalau dikeplak itu begini, sudah. Maaf ya. Hip-hop gitu. Tapi kena betul. Ini kan cuma pura-pura, dia enggak kena. Kalau kena nanti marah dia ya. Ya. Jadi bukan dikeplak, ditemplak. Jadi ditemplak itu dituduh sambil mengungkapkan dosa-dosa diungkit-ungkit. Sampai orang itu nggak bisa apa-apa, rasa malu karena kebukti dosa. Jadi banyak orang Kristen memahami Roh Kudus itu menemplak manusia, menegur dosa manusia, kemudian mengungkit-ungkit dosa manusia tadi, sampai orang itu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah saudara, tadi kita belajar dalam perjanjian baru mengatakan apa? Bahwa sejauh timur dari barat, Tuhan sudah membuang dosa kita. Dia sudah melupakan segala dosa-dosa kita. Apakah Roh Kudus akan berlawanan dengan pernyataan firman Tuhan? Saya yakin tidak akan. Nah perhatikan, sekarang kita belajar apa artinya ya, supaya bisa memahami. Ayat 9-nya. Ingat, perhatikan saudara, ayat 8 ini. Dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ada 3 hal ya. Ayat 9-nya. Akan dosa, bagian yang pertama. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Nah ini. Jadi Roh Kudus menginsafkan dosa bagi orang-orang yang tidak percaya. Gitu loh. Bukan untuk orang Kristen, saudara. Bukan untuk orang percaya. Ini untuk orang di luar sana. Supaya apa? Mereka tercelikkan matanya. Ada juru selamat yang perlu dia ambil. Yesus Kristus itu. Paulus pernah sampaikan bahwa salib itu, saudara, itu bukan untuk gereja, bukan untuk orang dalam gereja. Salib untuk orang di luar sana. Tapi untuk orang-orang gereja, mahkota. Karena saudara telah mendapatkan kebenaran dalam Kristus Yesus. Jadi untuk orang yang tidak percaya, Roh Kudus menginsafkan akan dosa. Ayat 10-nya, perhatikan. Akan kebenaran. Nah ini kedua ya. Tadi yang dosa yang pertama, kedua kebenaran. Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Yesus ngomong sama siapa itu kamu itu? Halo? Murid-muridnya, saudara. Murid-muridnya adalah orang percaya. Dia menginsafkan akan apa? Kebenaran. Saudara adalah orang benarnya Tuhan. Amin. Seperti saya katakan, beri salam kiri kanan. Saudara orang benarnya Tuhan Yesus Kristus. Coba saya kasih salam, kasih selamat kepada kanan kirimu. Kamu adalah kebenaran Allah dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Kok diam aja kamu? Haleluya. Itu saudara. Kita adalah orang-orang benarnya Tuhan. Haleluya. Makanya dikatakan kita diinsafkan oleh Roh Kudus. Kita adalah orang benar. Kalau saudara baca dalam Yohanes pasal 14, bahwa Roh Kudus itu tugasnya apa? Selalu memuliakan Kristus. Kalau saudara dinyatakan diri sebagai orang benar, maka saudara memuliakan Kristus. Amin. Karena saudara menyadari bahwa saudara menjadi benar bukan karena saudara bisa berbuat benar. Saudara menjadi benar karena apa? Anugerah dalam Yesus Kristus. Maka saudara akan memuliakan Kristus. Itu tugas Roh Kudus, adalah memuliakan Kristus. Dia selalu memuliakan aku, kata Tuhan. Sekarang ayat yang ke-11.
akan penghakiman, bagian yang ketiga. Jadi pertama dosa, kedua kebenaran, yang ketiga adalah akan penghakiman. Karena penguasa dunia ini telah dihukum. Tadi untuk orang yang tidak percaya, dosa itu. Kemudian kebenaran itu untuk orang yang percaya, kita dalam Kristus Yesus. Nah untuk siapa saudara? Halo? Untuk siapa? Iblis. Bahwa penghakiman. Karena penguasa dunia, ini adalah penguasa dunia. Kalau saudara baca dalam Efesus, bahwa ada roh-roh jahat di udara. Dia menguasai dunia ini. Kenapa bisa menguasai dunia? Karena Adam menyerahkan kepemimpinannya kepada iblis. Sehingga dia mendapatkan hak untuk menguasai dunia. Yang harusnya itu diberikan kepada Adam. Tapi diberikan kepada iblis. Maka saudara akan ketemu nanti ada pertanyaan atau pernyataan. Ya. Bagaimana iblis bisa masuk dalam Dewan Musyawarah Allah di Ayub? Ngerti? Karena dia jadi penguasa dunia ini. Ya. Oke. Ada pernyataan dalam Janjian Lama. Celakalah kamu, bapamu adalah iblis. Untuk siapa, saudara? Bukan untuk kita, itu untuk orang Farisi. Gitu. Makanya bagian selanjutnya tadi saya katakan bahwa ditujukan kepada siapa pernyataan itu, kita harus tahu. Kita harus dudukkan pada konteksnya. Oh, ini pernyataan untuk ini, untuk ini. Yang lalu ada anak muda di tempat ini mengatakan ini, Pak, kok di sini tidak pernah diberitakan tentang kitab Wahyu? Saudara perhatikan di dalam kitab Wahyu ada 7 meterai, 7 sangkakala, 7 cawan, macam-macam. Dan itu dibukakan ada kuda putih, ada kuda kuning hijau, ya toh? Dan itu ada 4 kuda, dikatakan itu ada membawa malapetaka. 7 sangkakala, 6 malapetaka. Kemudian sebelum 7 ada 1 jeda lagi di situ. Nah, saudara perhatikan seluruh yang ada di dalam, saya coba ulang pelajari lagi gitu ya. Dalam penghukuman yang begitu dahsyat dalam Wahyu, ternyata tidak disebutkan gereja ada di sana. Dunia sudah tidak ada gereja saat itu. Karena gereja sudah diangkat bersama Tuhan. Dan di sana dia dikatakan gereja adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Memakai pakaian putih. Kenapa? Karena darah Kristus telah menyucikan mereka. Wow. Haleluya. Amin. Kelihatannya kurang senang Mas Yan. Oh, masa depan kita indah loh saudara. Amin. Dahsyat sekali. Oke. Jadi ada di dalam Alkitab ada pernyataan untuk orang Israel, untuk orang Farisi, untuk orang yang belum percaya atau tidak percaya, juga untuk individu. Untuk siapa? Misalnya Filemon. Ya toh? Titus itu individu saudara. Saudara anggap Filemon itu nama orang atau nama kota? Pak, surat Efesus, oh berarti di kota Efesus. Terus kenapa lagi? Oh Filipi Pak, di kota Filipi. Filemon Pak, kota Filemon. Bukan saudara, itu nama orang ya. Saudara jangan begitu, nanti saya khawatir ngomong begitu di luar. Ya, siapa sih ngajari? Pak Ishak, waduh. Nah itu saudara ya, sudah tahu ya. Lalu begini, kenapa harus kita pilah-pilah? Apa itu tidak relevan Pak? Loh, bukan tidak relevan saudara. Artinya begini, kita harus belajar memilah-milahkan tadi. Yang mana memang untuk kita, yang memang bukan untuk kita. Tapi apapun yang ada di dalam Alkitab, misalnya untuk orang antikris, kita pun bisa belajar bahwa malapetaka itu terjadi berat. Maka kita bisa mensyukuri bagaimana Tuhan bisa menyelamatkan kita. Deliver us from evil. Kita diluputkan dari yang jahat itu. Dan itu. Semua ayat Alkitab itu baik. Saudara. Hukum itu firman Tuhan kan. Paulus juga mengatakan hukum Taurat juga sempurna. Itu kudus, itu baik. Tapi semua yang baik belum tentu cocok bagi saudara. Saudara punya kotak obat di rumah? Halo?
kotak obat bapak kita di rumah, bicaranya obat jantung. Nah sudah tidak punya penyakit jantung, sudah minum buat apa? Di sana ada betadin, ada apa lagi? Mixagripta apa lagi, pokoknya obat-obat. Wih saya pilek, minum betadin. Loh ini baik tapi tidak cocok untuk saudara, ngerti ya? Lihat kondisinya apa, konteksnya apa. Saudara luka, oh ambil betadin. Saudara sakit kepala, ambil. Saya tidak mau menyebut merek, nanti saya jadi iklan. Gitu saudara ya. Saya tidak dapat vendor. Jadi kita harus memahami ada banyak obat, tapi yang cocok untuk kita apa. Nah itu ya, konteksnya di mana ya. Oke ya. Jadi karya salib Yesus itu mengubah semuanya. Mengubah segalanya. Perjanjian baru, kemuliaan baru dinyatakan. Haleluya. Ini hal yang sangat dahsyat. Ya. Jadi kalau dikatakan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Kita adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu. Yang baru sudah datang. Dan itu sudah datang. Di mana? Dalam diri saudara. Saat saudara percaya kepada Yesus Kristus, saudara dimeteraikan oleh Roh Kudus. Saudara diubah menjadi manusia baru. Diberikan hati yang baru dan roh yang baru. Setelah diberikan hati yang baru dan roh yang baru, di sana Roh Kudus diberikan kepada saudara untuk tinggal selama-lamanya di sana. Sebelum saudara dirubah menjadi kudus, Roh Kudus tidak akan bisa betah tinggal di sana. Tapi setelah saudara dirubah oleh darah Kristus Yesus menjadi manusia baru, di sana Roh Kudus diberikan, maka Roh Kudus akan tinggal selama-lamanya dalam hidup saudara. Dan saudara tidak pernah ditinggalkan. Selalu dalam penyertaan Tuhan. Dalam hari-hari yang saudara lalui, Tuhan selalu menyertai saudara. Amin. Amin. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat kami renungkan kebenaran perjanjian baru Tuhan. Sungguh luar biasa karya-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Tetapi sekali lagi Tuhan, hanya ucapan syukur yang kami bisa naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Karena pada dasarnya apapun yang kami perbuat tidak bisa membalas kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami tidak mau mencoba untuk menampilkan diri kami. Karena firman menyatakan saat kami berbuat yang terbaik sekalipun, Engkau menyatakan bahwa seperti kain kotor saja di hadapan-Mu Tuhan. Dia biarlah kami boleh bersyukur, mengucap syukur buat karya-Mu. Karena Engkau begitu Allah yang sangat baik bagi kami Tuhan Yesus. Karena tanpa korban-Mu, tanpa pencurahan darah-Mu, kami semua binasa Tuhan. Kami tidak berpengharapan. Tapi oleh karena Kristus telah mati bagi kami, kami menjadi manusia baru. Kami berhidup baru. Kami dekat padamu Tuhan. Kami ada di dalam Engkau Yesus. Kami menjadi manusia baru. Dan Roh Kudus tinggal di dalam kami selama-lamanya. Bukan hanya itu Tuhan. Tapi Roh-Mu berkata, membawa kami untuk datang kepadamu. Dan memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Engkau adalah Allah Bapa kami. Yang amat sangat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami telah menjadi anak-anak kesayangan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pastor Ishak atas pemberitaan firman-Nya. Mari kita siapkan persembahan kita. Kecaplah dan lihatlah.
Mari kita bangkit berdiri. Kita menutup ibadah kita pada siang hari ini. Puji Tuhan. Bapa, kembali lagi Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu, limpah rahmat-Mu bagi kami Tuhan Yesus. Sungguh saat kami merenungkan Tuhan, kebenaran-Mu Tuhan Yesus, kami boleh bersuka cita. Damai sejahtera itu ada di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Dalam kami mengarungi hidup kami Tuhan. Mungkin ada begitu banyak hal yang kami rasa begitu mengkhawatirkan. Tapi biarlah kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu. Karena kami tahu Allah yang memelihara kami adalah Allah yang setia. Allah yang selalu menuntun kami. Sehingga dalam langkah hidup kami, apapun yang kami kerjakan, baik usaha pekerjaan kami, anak-anak kami, keluarga kami, hubungan pekerjaan kami Tuhan, apapun yang kami kerjakan Tuhan, semua adalah perlindungan dan penyertaan-Mu Yesus. Karena firman-Mu menyatakan Tuhan, bahwa Engkau memberkati kami dan melindungi kami. Engkau menyinarkan wajah-Mu pada kami dan berikan kami kasih karunia-Mu. Engkau menghadapkan wajah-Mu pada kami dan berikan kami damai sejahtera-Mu Yesus. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu selalu melihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus mulai saat ini sampai Engkau datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau terus menyertai dan memberkati kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Haleluya.